Video 1. Hai, ngopi yuk. Kenapa? Ketawa lagi. Gue tahu lo ngetawain kopi gue kan. Kok gue ngajak lo juga minum kopi. Iya, gue tahu kopi gue kosong, kagak pernah ada. Setiap gue ngajak lo ngopi kagak ada kopi. Ya udah, nggak usah kasihan sama gue, nggak usah kirim, nggak usah. Arabica aja lah ya. Kita bahas hari ini. Hari ini yalah sama ya. Tentang apa? Tentang semua orang itu ingin sadar gitu ya, tapi malah semakin bingung gerak tuh naon ongkoh pengen sadar tapi bingung tuh karena apa. Coba gue tanya nih sekarang ya, lu sekarang mikir nggak atau sadar nggak atau lu ngerasa nggak nih ya, kalau akhir-akhir ini kayaknya semua orang tuh ya lagi sibuk menyadari dirinya sendiri ya. Gue tahu lu juga kan. Gue juga ada yang ikut kelas kesadaran, ada yang ikut kelas apa namanya tuh, pelatihan nafas gitu ya. Gila, selama ini ngapain aja coba, kagak nafas, bingung cara nafas gimana sampai ada pelatihannya gitu ya, tinggal ngehirup gratis kayak gini. Oke. Terus yang gue heran juga, pelatihan kesadaran, berarti kan pingsan ya gitu ya, selama ini sampai dilatih sadar, berarti tuh orang jalan gitu bingung kayak zombie gini gitu. Maksud gue dong ya. Terus juga ada lagi seminar apa nih guys, seminar energi semesta. Aduh gue bingung tuh kata-katanya, energi semesta ya. Terus juga ada lagi apa tuh, ikut healing. Healing aja juga ada gitu ya pelatihannya. Terus ada kelas inner child cenah. Terus ada lagi kelas rezeki, kelas spiritual, kelas yang katanya juga membuka cakra, walah. Terus juga sampai kelas membaca tanda tangan pun ada. Enggak sekalian aja itu kelas tulisan gitu ya, nulis nanti S-nya begini, P-nya begini gitu kan. Nah itu tuh semuanya keilmuan ya guys ya, keren sekarang ini, emang banyak banget ilmu-ilmu yang muncul sekarang ini ya kan. Dan semuanya ilmu itu lu tahu kan, lu udah ikut berapa, lu udah ikut metode yang mana aja. Ujung-ujungnya apa guys, ujung-ujungnya apa coba, pengen lo menjadi versi yang terbaik kan, lo ikut pengen lo jadi yang terbaik kan. Coba lo ikut apa aja coba, inner child lo tetap dong pengen memperbaiki diri, ikut apa lagi, healing dan segala macam ya, tetap ujungnya pengen versi lo yang terbaik ya, termasuk gue juga ikut beberapa. Habis gue duit gue banyak. Nah tapi kok ya semakin banyak yang pengen sadar ini, kok semakin juga malah banyak yang bingung, stres, bahkan merasa jauh dari damai. Bahkan ada lagi yang saling lu begini lu begitu gitu, malahan lucu ya. Nah itu coba deh lu ngaji lagi ya, ntar ngaji sangkanya auzubillahi minasyaitonir rajim, enggak, lu maksudnya tuh lu renung ya. Zaman dulu nih sederhana banget ya nggak sih, nenek kita atau ibu kita bilang kalau lu ngantuk tidur, kalau lu lapar makan, kalau lu sedih ya udah lu nangis aja ntar gerda selesai kan gitu ya, simple ya. Ingat nggak, gue juga sering digituin. Gue juga punya nenek gue malah meninggalnya pas gue udah punya anak 2 anak gue masih kecil waktu itu, masih ya umur yang 1-2 tahun 1 tahun nenek gue meninggal. Nah itu nenek gue hidupnya sampai umur 84-an tahun ya, 85. Itu aja gue kayaknya adem ayem enak banget ya kalau gue ngomong sama nenek gue gitu, simple gitu ya, nggak kayak sekarang gitu pada mabok semuanya, pada bingung gitu. Nah gue kos gitu itu sekarang bedanya lagi apa, kalau nenek kita kan bilangnya kayak gitu ya, kalau lu lapar makan. Kalau sekarang apa, kalau lu lagi sedih dibilangnya apa, aduh lu inner child lu lagi bermasalah, lu lagi banyak trauma batin lu deh, lu lagi banyak sampah emosi deh, lu rilis deh emosi lu gitu ya kan. Atau apalagi tuh, lu lagi diem aja, lu kebanyakan overthinking lu gitu ya kan, lu ini deh, lu banyak traumanya deh gitu ya, lu kena musibah misalnya, lu kehilangan apapun gitu ya, lu dibilangnya lu lagi kena karma deh, lu lagi nyelesain karma lu. Repot amat ya, bingung gue. Terus kenapa sekarang jadi gini zaman? Nah ya kan, kenapa coba orang kok jadi ngerasa semuanya nggak ada yang baik-baik aja, ngerasa semuanya punya problem, dibilang semua orang pasti punya problem, semua orang tuh pasti punya kesusahan, punya ini karena itu udah dikonsep seperti itu
ya kan begitu. Akhirnya jadi bingung ya, hayang memperbaiki diri gitu ya, hayang enak hidupnya gitu kan. Tahu. Nah lucunya nih, ketawa. Lucunya semua orang itu sekarang tuh bisa jadi guru ya. Terus ada yang ngomongnya kayak gini nih, kesadaran semesta. Ada yang bilang tauhid tanpa batas. Ada yang bilang spiritual tapi tetap gaul gitu ya kan. Ada juga yang lagi syariat garis keras gitu ya kan. Terus ada lagi yang bilang gak ada yang benar, gak ada yang salah gitu ya kan. Terus ada lagi yang bilang kalau tidak begini ya kamu sesat. Terus nonde ada yang bilang gini, yang bebas ya itu menuduh yang kaku gitu kan, yang kaku mencemooh yang bebas gitu. Padahal keduanya sama-sama belum selesai dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan aku juga begitu ya kan. Sekarang aku ngomong gitu, itu naon maksudnya, ini arahnya kemana ya. Itu aku teh lagi bilang itu banyak banget fenomena eta teh yang lagi aku bahas teh. Aku mendengar tak ini teh kerti omongkeun gitu ya. Lalu kumaha tuh, apa sebenarnya yang sedang terjadi, bukan yang harus terjadi, yang sedang terjadinya kenapa apa gitunya. Ya sederhana lah ya. Manusia itu kan sedang mencari rumahnya sendiri, bingung liar keboga gitu kan. Mereka capek karena hidupnya saling di luar, atuh kena debu kena naon, capek atuh leles gitu ya. Terus dehidrasi dia itu kan. Terus dia juga capek menyesuaikan diri dengan dunia yang cepet banget gitu. Dengan ketikan jari aja keluar semuanya gitu kan. Nah capek juga berpura-pura kuat padahal kosong dalamnya. Aku kuat padahal nggak ada, kosong. Kaos topi nih kosong. Nah maka muncullah akhirnya banyak metode kan, yaitu dengan banyak cara, banyak guru dan banyak istilah ya. Semuanya itu dibentuk karena apa? Pencarian, dan gak ada yang salah sih. Yang salah itu kalau kita berhenti mencari, tapi juga gak pernah nemuin. Tak eta masalah. Berhenti mencari tapi gak pernah nemuin gitunya. Nah, akhirnya kumaha nih. Sekarang gini aja ya, sahabatku, Mas Gusti, I love you. Ilmu itu seharusnya menjadikan kita lebih lembut ya, bukan lebih tinggi. Kalau setelah ikut kelas yang namanya itu kesadaran, terus kita merasa lebih sadar dari orang lain, nah itu bukan kesadaran namanya, itu ego pakai jubah spiritual gitu ya kan. Tulis aja aku spiritual, mendingan gitu, nggak usah ikut latihan tapi tulis di sini aku sudah spiritual kan. Nah kesadaran sejati itu ya cicing repeh diem gitunya, rendah hati ya. Terus membiarkan orang lain berjalan gitu ya dengan langkahnya sorangan sendiri, jangan pakai langkah kamu atau udah nggak bisa atau kumaha. Nah ia nggak sibuk membuktikan siapa yang paling benar karena tahu semua sedang menuju Tuhan lewat jalannya masing-masing. Herannya menuju Tuhan gitu ya, bingung kemana, arek ke rumah Tuhan gitu ya, liar aja. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih? Apa yang nggak tahu, kenapa nanya orang cek mana kalau orang nanya ya dasar sih Fitri Mario. Nah ya udah, kita tuh begini loh, kembali aja ke rumah diri kita sendiri, coba cek gitu lah, tenangkan dulu napasnya. Masa liar arek napas dia bingung, terus dengerin tubuhmu tuh, dengerin kan kupingnya deket sama tubuh, terus bersihin aja udah yang terjadi kegaduhan di dalam ini teh, informasi yang didapat teh bersihin dulu gitu biar nggak liar. Terus juga semua metodenya guru dan komunitas gitu, ingat no paling penting mah naon, bukan ilmu yang kamu tahu tapi naon cing, bagaimana kamu teh memperlakukan orang rumahmu. Nah orang rumah tuh yang kamu gimana memperlakukan yang di dalam sini gitu. Kalau kamu bisa menatap keluargamu dengan kasih, memaafkan tanpa banyak teori ya, dan tersenyum tulus tanpa alasan, nges etanya, terus nges lah pasti selamat lah, biskuit lah. Kamu tuh sedang memperhatikan spiritual sejati tanpa perlu hashtag kesadaran apapun gitu ya. Nah ini kayaknya bersambung ya episode kedua merenya nya. Naon deui atuh tah gitu, da teu kaburu, iya kaburu beak nih ininya waktunya. Ada episode kedua ya, bersambung ya. Oke.